Halo semuanya, ketemu lagi di Bincang Santai. Kali ini kita akan bahas tentang Bank Victoria. Nah, Bank Victoria ini perusahaan publik ya, jadi teman-teman bisa cek kode emitennya BVIC, BVIC. Bank Victoria ini satu grup dengan Victoria Sekuritas. Bank Victoria ini kakaknya Victoria Sekuritas lah ya. Udah berdiri dari tahun 1992. Nah, kali ini kita kehadiran Pak Ahmad Rizkantono. Iya, Atau akrabnya Pak Anton ya Pak. iya betul. Nah, Pak Anton ini direktur utama dari BVIC, pengalamannya luar biasa, mulai dari muda udah startnya luar biasa banget. Punya degree dari University of Wisconsin, dilanjutkan MBA di City University Seattle di US, mulai karir langsung di Bank Internasional Indonesia ya Pak Iya, ya. betul di Bank BI. Jadi MDP Management Development Mulai dari Program. MVP. Iya, Terus juga Pak Anton ini lanjut ke Bank Nomura, ke Bank Rama, jadi iya, treasury ya Pak ya. iya, Tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum syuting ini, Pak Anton ini salah satu yang ngurusin mergernya Danamon waktu itu. Habis dari Danamon ke BTPN, dari BTPN jadi direktur eksekutif Perbanas sampai 19 sampai 2022. iya, Jadi komisaris utama Bank Victoria Syariah ya iya, Pak ya. betul. Kemudian baru dilanjut jadi direktur utamanya Bank Victoria. Di industri perbankan ini Pak, Iya, kan kalau saya membayangkan itu gimana sih Pak cara menjual bank supaya menarik untuk nasabah? memang kalau di bank ini yang paling penting adalah trust. Ya. Jadi bank itu kepercayaan sebetulnya. Nah ini sesuai dengan visi Bank Victoria, kita ini ingin menjadi bank pilihan nasabah yang dapat dipercaya, sehat, efisien, dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan adanya visi ini, mudah-mudahan bisa menjadi pilihan nasabah, ya nasabah juga percaya dengan Bank Victoria, dan kita bisa tumbuh bersama dengan nasabah. Nah memang untuk mewujudkan visi ini tidak mudah gitu ya, kelihatannya simple, tapi kita ada 4 pendekatan, yaitu melalui customer, itu tadi pilihan nasabah, kemudian juga operationnya bagaimana gitu ya, dan juga dari sisi yang nggak kalah penting itu mengenai GRC-nya, governance and compliance gitu ya. Supaya bisa terwujud dengan baik, ada satu lagi yang paling penting dari semuanya itu adalah people. People. Jadi peningkatan kompetensi dari SDM di Bank Victoria ini menurut saya sangat penting untuk menunjang semuanya itu tadi. Oleh karenanya tahun ini kita betul-betul banyak training gitu ya, baik dari bisnis prosesnya dan juga training untuk menjaga ada di risk management itu diwajibkan untuk sertifikasi ya. Oh iya. Kami lagi proses untuk refreshment, resertifikasi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya 4 pendekatan ini, visinya itu bisa tercapai dengan baik. Sehari-hari kami juga kemarin sedang merevamp itu nilai-nilai budaya kerja di Bank Victoria yang dikaitkan juga dengan digitalisasi. Proses ini kan suatu keniscayaan bahwa banyak memang mau nggak mau kita harus menuju ke sana. Iya betul. Kita punya nilai itu namanya SKEW, SQEW, pakai bahasa Inggris nih, SKEW. Artinya safe, quick, easy, dan warm. Ini sudah lama sebetulnya kita sudah terapkan, tapi kita sedikit fine tuning gitu ya, sehingga yang di nomor 2, yang quick itu ada namanya inovasi yang cepat gitu ya. Di inovasi yang cepat ini salah satu wujudnya kita akan melaunch ya, yaitu super apps dengan adanya. Jadi sekarang sudah ada mobile banking, nanti akan bisa fiturnya bisa ditambah lagi dengan lebih bagus. Bank Victoria ini targetnya seperti apa Pak? Fokusnya di segmen seperti apa? Menarik pertanyaannya. Jadi Bank Victoria ini memang dibangun berdasarkan relationship, baik dari sisi funding maupun dari sisi lending. Contohnya dari sisi funding itu banyak nasabah yang kalau boleh dikategorikan seperti wholesale gitu ya. Nasabah yang besar-besar, baik perusahaan maupun individu, rata-rata ditempatkan dalam bentuk time deposit. Kita juga sedang menggalakkan sekarang KASA. KASA itu giro dan tabungan, yang mana sekarang rasionya sekitar 23-24%, kita mau tingkatkan menjadi 27 bahkan mungkin 30%. Artinya dari sisi funding kita akan lebih fokus pelan-pelan ke arah retail. Di sisi lending demikian juga, kita karena relationship banking lebih banyak untuk komersial. Kita mau pelan-pelan
masuk ke SMI secara retail gitu. Oh, berarti kredit usaha ya, Pak? Kredit usaha. Sekarang juga ada usaha produktif, tapi jumlahnya tiket size-nya masih besar gitu ya. Kita mau turun tiket size-nya di bawah 50 miliar, 5 miliar gitu ya, 10 miliar. Sudah ada, tapi belum terlalu banyak sekarang. Gitu. Kalau mau menilai sebuah bank ini sehat atau enggak, itu dari mana, Pak? Jadi kalau bank itu sebetulnya sehat itu ada 4 komponen. Pertama, rentabilitasnya bagaimana gitu ya, permodalannya bagaimana. Yang ketiga itu adalah risk profile-nya bagaimana, dan yang keempat itu GCG-nya atau tata kelolanya bagaimana. Kebetulan dari empat-empatnya itu kami bisa mengelola dengan baik dan sehat. Nah, kalau misalnya kadang ada rasio-rasio keuangan gitu ya. Oh iya, benar. Itu semuanya untuk melihat dari sisi rentabilitas dan permodalan. Kalau dari sisi risk profile, kebetulan juga semuanya bagus secara komposit, dan dari sisi tata kelola juga bagus. Sempat beberapa kali mendapat penghargaan dari institusi. Iya, betul. Kalau tadi kita udah bahas bank yang sehat seperti apa, kalau Bank Victoria sendiri ini gimana? Kinerja 2023-nya bisa dijelasin nggak, Pak? Kalau yang Desember 2023 masih proses ya. Oh iya, belum keluar. Untuk yang bulan September saja ya. Iya. September 2023, kalau year on year itu asetnya ya, itu tumbuh sekitar 13,2%. Sedangkan kreditnya sendiri tumbuh sekitar 13,5%. Nah, tetapi di satu sisi sedang mengatur balance antara aset liability, sehingga DPK-nya tumbuh hanya 9% saja. Karena sebagian kita alokasikan untuk source funding yang lain gitu. Kalau modal inti Bank Victoria sekarang juga posisi per September 2023 meningkat secara organik menjadi 3,24 triliun, yang mana ini udah di atas threshold yang minimum 3 triliun. Mudah-mudahan sejalan dengan pertumbuhan yang berkelanjutan ini, modalnya juga bisa meningkat terus gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa masuk ke bank kategori KBRI 2. Coba cek aja, ini kan Bank Victoria ini perusahaan publik, jadi coba cek aja, bandingkan. Mungkin teman-teman nggak jarang yang tahu Bank Victoria ya kan. Nah, ini kesempatan ini, coba cek. Setelah udah bahas tentang Bank Victoria in general, sekarang kita produk Bank Victoria. NCD itu apa sih? NCD ini kan Negotiable Certificate of Deposit. Iya, ya kan? betul. Itu apa, Pak, sebenarnya NCD ini? Iya. NCD ini salah satu instrumen money market ya, yang ditawarkan kepada nasabah. Kalau kita melihat profil dari dana pihak ketiga, yang time deposit ya, deposito itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi yang 1 tahun ada, tapi jarang gitu ya. Nah, NCD di sini adalah suatu produk yang untuk jangka waktu biasanya 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Dan ini menarik karena produknya harusnya jangka pendek 1 tahun, tapi oleh Bank Indonesia diberikan kelonggaran, boleh untuk 2 atau 3 tahun. Gunanya itu apa? Memberikan untung di pihak nasabah untuk fulfill tadi yang jangka waktu lebih panjang, juga untuk pihak bank. Nah, bagi bank keuntungannya apa? Bisa menjadikan alternatif funding. Secara struktur jadi lebih bagus, jangka waktunya lebih panjang. Ada gap sebetulnya ya antara aset dan liability, atau lending jangka panjang, fundingnya jangka pendek. Oh iya, ya, ada negatif gap. Nah, negatif gap ini bisa dikurangi dengan menerbitkan NCD. Bank yang untung, nasabah juga untung. Gitu. Iya, benar. Lebih seperti itu. NCD yang sekarang ini kan scriptless ya, bukan pakai paper lagi, dan ada custodian dan seterusnya. Jadi banyak pihak yang ikut mengawasi NCD. Kayak misalnya kalau teman-teman beli saham kan juga nggak kelihatan kertasnya ya, tapi kan ada di Porto. Nah, itu sama. NCD nggak dapat kertas, tapi ada di Porto gitu. Kami Victoria Sekuritas, atau ya, itu yang jadi custody tadi yang udah disebutkan Pak Anton. Selain NCD, ini kan juga ada Bank Victoria ini kan juga ada obligasi, Pak. Ya kan? Tahun ini mau terbitkan lagi nggak, Pak? Ya, kita lagi lihat-lihat ya. Kalau
kalau kira-kira bisa kita akan memang terbitkan obligasi tahun ini. Kebetulan ada juga yang akan jatuh tempo gitu ya. Jadi untuk replace obligasi yang akan jatuh tempo. Tapi timingnya kapan kita nunggu waktu yang pas gitu ya. Kuponnya itu nanti yang kompetitif juga gitu ya. Iya. Victoria Sekuritas ini ada jualan obligasi retail juga kan. Nah itu tiap kali ada Bank Victoria itu pasti ada aja yang beli. Bahkan sempat cuma pegang satu hari langsung ludes, langsung laku semuanya. Karena memang ya rate yang ditawarkan sama Bank Victoria ini kompetitif, yang udah terbit sebelum-sebelumnya ya. Nah itu nanti ditunggu aja tahun ini terbit atau enggak, dan besarannya berapa, jatuh temponya berapa lama, tunggu aja info lebih lanjut. Kita sebagai investor ini pengen tahu, ini NCD dan obligasi mending beli yang mana? Itu kembali ke kebutuhan nasabahnya sendiri. Kalau mau jangka waktu lebih panjang, ya obligasi gitu ya. Kalau dari prediksi Federal Reserve, Fed Fund Rate, katanya rate-nya bisa mau turun. Tapi berubah lagi, nggak jadi turun, tetap tinggi gitu ya. Dan juga dari BI untuk benchmark itu kan memakai 7 days reverse repo rate ya. Itu juga udah cukup tinggi, masih jaga di 6%. Artinya kalau kemungkinan naik itu kecil selama inflasinya terjaga. Tapi kalau kemungkinan turunnya itu lebih besar. Dengan demikian nasabah pengen menempatkan dana yang lebih panjang. Kalau nanti suku bunga sudah turun, udah nggak ada di rate yang sekarang ini kan. Mumpung masih agak tinggi dan jangka waktu nanti ada yang panjang juga, khususnya buat nasabah, mereka willing ya, ingin untuk membeli jangka waktu yang lebih panjang. Nah, lebih panjang yang mana, mau yang NCD atau yang obligasi, nah diserahkan masing-masing nasabah bagaimana mengatur portfolionya. Nah, kalau misal teman-teman tertarik sama NCD yang udah kita obrolin hari ini, teman-teman kontak Victoria Sekuritas saja. Itu nanti kita bakal jelasin NCD-nya seperti apa. NCD ini kan Bank Victoria ini ada dua ya Pak ya. Ada seri A, seri B. Yang seri A ini 1 tahun, 6,5% bunganya. Yang seri B 2 tahun, 7%. Bunganya ini nggak kayak deposito biasa ya Pak ya. Betul. Tapi ini diskonto ya Diskonto. Pak ya. Di depan. Di depan ya. Betul. Jadi teman-teman ini dapat bunganya di depan. Contohnya minimum pembelian kan 100 juta ya. Jadi kalau misal teman-teman beli 100 juta, uang yang dikeluarkan bukan 100 juta, tapi 90 sekian. Jadi bunganya udah didapatkan di depan. Tunggu aja 1 tahun, 2 tahun, jatuh tempo, cair, dapatnya balik lagi 100 juta gitu. Teman-teman bisa hubungi aja ke Victoria Sekuritas. Nanti kalau misal belum punya rekening, buka aja dulu rekening di Victoria Sekuritas. Nanti isi form book building, mirip kayak IPO ya, mirip kayak IPO saham. NCD ini book building sampai tanggal 22 ya Pak ya, 22 Maret. Makasih ya Pak Anton udah kasih waktunya, udah berbagi ilmu. Menurut saya menarik banget sih kalau itu. Kita bisa belajar banyak lah dari situ. Teman-teman yang sudah tonton ini, kalau siap level up your portfolio, jangan cuma udah lupain itu all in di satu saham. Ya kita level up dengan ilmu yang udah dibagikan sama Pak Anton ini. Kalau misalnya lu capek lah ini di saham deg-degan terus ya, mungkin profil risikonya bukan nggak cocok kalau di saham, mungkin bisa di obligasi atau mungkin di NCD gitu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Dadah.